Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan pertemu akuntansi praktik akuntansi biaya pertemuan 11. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Faisal Umam dan ada rekan saya Dimas Adian Rizky Pradana, ada Eka Nanda Adiansyah dan Muhammad Wahid. Nah, Selanjutnya, untuk soal pertama, bila penjualan produk sampingan diberlakukan sebagai pendapatan lain-lain, nah, biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan tidak akan berubah, yaitu tetap sebesar 2.379.800.000 ditambah 1.520.200.000 dan mendapat hasil 3.900.000.000. Untuk nilai penjualan barang sampingan yang mana jumlah 40.000 ton dikali 10.000 dikurangi 2.500 sama dengan 40.000 ton dikali 7.500 menghasilkan 3 miliar. Setelah, maaf, 300 juta ya. Anjing. Selanjutnya untuk nilai penjualan barang sampingan eh, empat sebesar 40 ton dikali 10.000 dikurangi 2.500 menghasilkan 300 juta. Untuk jurnalnya pada tanggal 31 Mei 2016 terdapat kas di debit senilai 300 juta dan pendapatan lain-lain di kredit 300 juta. Untuk nomor 2, bila penjualan produk sampingan diberlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan, biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan tidak akan berubah, yaitu tetap sebesar 2.739.800.000 ditambah 1.520.200.000 menghasilkan 3.900.000.000. Nah, untuk nilai penjualan barang sampingan itu eh, sama kayak saya nomor satu 40.000 ton dikali 7.500 senilai 300 juta. Untuk jurnalnya itu bedanya di kredit akunnya pendapatan penjualan dan di debit kas sebesar 300 juta. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Nomor tiga yaitu bila penjualan produk sampingan diberlakukan sebagai harga pengurang harga pokok penjualan, di mana biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan tidak akan berubah, yaitu tetap sebesar 2.739.800.000 ditambah dengan 1.520.200.000 menghasilkan 3.900.000.000. Ini didapat dari pertambahan antara proses 2 dengan proses satu. Selanjutnya ada nilai penjualan barang sampingan. Diperoleh yaitu dari 40.000 ton dikali 10.000 dikurangi 2.500 sama dengan 40.000 dikali 7.500 menghasilkan 300 juta. Untuk jurnalnya dapat ditulis sebagai berikut, yaitu kas pada kolom debit dan beban pokok penjualan pada kolom kredit sebesar 300 juta. Selanjutnya nomor 4 yaitu bila penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi gabungan, di mana biaya produksi gabungannya sama dengan yang di atas yaitu 3.900.000.000 diperoleh dari hasil proses satu ditambah dengan proses 2 lalu dikurangi biaya produksi sampingan, di mana 40 didapatkan dari 40.000 ton dikali 10.000 dikurangi 2.500 sama dengan 7.500, di mana dikali 40.000 dikali 7.500 menghasilkan 300 juta. Lalu biaya produksi cadangan hasil dari 3.900.000.000 dikurangi dengan 300 juta menghasilkan 3.600.000. Dan bila
dimasukkan jurnal akan menjadi yaitu kas pada kolom debit dan persediaan dalam proses pada kolom kredit sejumlah 300 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu nomor 5. Bila diasumsikan bahwa perusahaan menggunakan metode sebagaimana disebutkan dalam poin 4 di atas, hitunglah alokasi biaya produksi gabungan untuk bulan Mei 2016 dengan menggunakan metode yang pertama yaitu metode harga pasar. Nah, di sini ada dua produk yaitu kristal gula dan tetes gula dengan harga pasar final per ton untuk kristal gula senilai satu 1.560.000 dan untuk tetes gula sebesar 143.750.000. Ini didapat dari eh, buku biru halaman 81. Yang selanjutnya yaitu tahun produksi. Tahun produksi untuk kristal gula sebesar 14.000 dan tetes gula sebesar sebanyak 16.000. Ini juga didapat pada buku biru halaman 81. Untuk harga pasar final ini dikali dari harga pasar final per ton dikalikan ton produksi untuk kristal gula menghasilkan 21.840.000.000. Untuk tetes gula sebesar 2.300.000.000 dengan total keduanya yaitu 24 miliar 140 juta. Yang selanjutnya yaitu biaya pemrosesan setelah titik batas 2. Ini didapat dari eh, buku biru halaman 81. Untuk kristal gula sebesar 1.140.000.000 dan untuk tetes gula tidak ada dan, dan total keduanya yaitu 1.140.000.000. Yang selanjutnya yaitu harga pasar hipotesis. Ini didapat dari eh, pengurangan harga pasar final dengan biaya pemeriksaan setelah titik batas 2. Untuk di kristal gula totalnya 20.700.000.000 dan untuk tetes gula sebesar 2.300.000.000 dan total keduanya yaitu 23 miliar. Untuk presentase ini didapat dari eh, kristal gula dibagi dengan total keduanya dan dikalikan dengan 100%. Dan untuk tetes gula hasilnya 90% dan untuk kristal gula hasilnya 90% dan tetes gula 10%. Yang selanjutnya yaitu pemakaian biaya produksi gabungan. Nah, ini dapat dari eh, 90% dikalikan dengan biaya produksi gabungan sebesar 3.600.000.000. Hasilnya yaitu 3.240.000.000 untuk kristal gula dan 360 juta untuk tetes gula. Yang selanjutnya yaitu metode biaya rata-rata per unit. Untuk biaya rata-rata per ton, ini total produksi biaya gabungan dibagikan total galon yang diproduksi, yaitu 3.600.000 dibagikan dengan 30.000. Hasilnya yaitu 120.000. Yang selanjutnya yaitu untuk produk masih dua yaitu kristal gula dan tetes gula. Ton produksi didapat dari buku biru halaman 81 dan untuk pembagian biaya produksi gabungan ini perkalian antara 120.000 ini dikalikan dengan ton produksi hasilnya yaitu 1.680.000.000 dan untuk tetes gula 1.920.000.000. Yang selanjutnya yaitu metode rata-rata tertimbang.
Untuk biaya rata-rata per unit yaitu total biaya produksi gabungan dibagi total rata-rata gabungan yaitu 3.600.000.000 dibagikan 200.000 hasilnya 18.000. Produk masih sama dengan kristal gula dan tetes gula. Produk ton produksi sebesar 14.000 dan 16.000 didapat dari buku biru halaman 81. Untuk poin kristal gula itu 12 dan tetes gula itu 2. Rata-rata tertimbang ini didapat dari ton produksi dikalikan poin. Untuk kristal gula totalnya 168.000 dan tetes gula totalnya 32.000. Yang selanjutnya yaitu biaya per unit didapat dari perhitungan yang ada di awal tadi. Yang selanjutnya itu pembagian biaya produksi gabungan. Ini didapat dari rata-rata tertimbang dikalikan biaya per unit. Hasilnya 3.024.000.000 untuk kristal gula dan 576.000.000 untuk tetes gula dan total keduanya yaitu 3.600.000.000. Yang selanjutnya yaitu metode kuantitatif. Untuk produk kristal gula dengan tahun produksi sebesar 14.000 dan tetes gula dengan tahun produksi sebesar 16.000. Nah, untuk pembagian produksi biaya gabungan ini dapat dari 14.000 dikalikan dengan 120.000 yang ada di metode biaya rata-rata per unit. Hasilnya 1.680.000.000 untuk kristal gula dan tetes gula yaitu 1.920.000.000 dan total keduanya yaitu 3.600.000.000. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu nomor 6. Di sini kita eh, mencari itu nilai persediaan barang jadi kristal gula dan tetes gula. Nah, di sini pada kristal gula eh, alokasi biaya produksi gabungan eh, kita tambahkan kita tambahkan dengan tambahan biaya produksi yaitu senilai 1.140.000.000. Dan total biayanya menjadi 4.380.000.000. Untuk tetes gula 360 juta dan tidak ada tambahan biaya produksi sehingga totalnya tetap sama. Lalu di sini terdapat jumlah ton produksi yaitu 14.000 kita dapat dari buku biru. Lalu total biaya dibagi dengan jumlah ton yang diproduksi dan hasilnya untuk kristal gula 312.857. Lalu untuk tetes gula total biayanya 360 juta dibagi jumlah ton yang diproduksi senilai 16.000 sehingga hasilnya 22.500. Lalu untuk perhitungan persediaan di sini persediaan awalnya kita dapat dari buku biru untuk kristal gula senilai 3.600, tetes gula 20.400. Lalu untuk produksi bulan Mei dari kristal gula senilai 14.000 dan tetes gulanya senilai 16.000 sehingga ini kita jumlahkan sehingga nilainya untuk kristal gula 17.600 dan untuk tetes gula 36.400. Lalu di sini terdapat penjualan selama bulan Mei yang kita dapat di buku biru. Untuk kristal gula senilai 13.000 dan tetes gula senilai 16.000 sehingga hasilnya untuk kristal gula 4.600 dan tetes gula 20.400. Nah, ini kita caranya dikurangkan. Lalu sehingga kita mengetahui persediaan akhirnya senilai tersebut. Lalu yang terakhir biaya produksi per ton. Nah, ini kita dapat dari perhitungan sebelumnya.
Sehingga persediaan akhir untuk istal gula senilai 4.600 eh, kita kalikan dengan biaya produksi per ton. Sehingga hasilnya 1.439.142.200. Lalu untuk tetes gula persediaan akhirnya 20.400. Lalu biaya produksi per tonnya 22.500 dan dikalikan sehingga hasilnya 459 juta. Selanjutnya untuk yang nomor 7 yaitu analisis penjualan tetes gula untuk memproses lebih lanjut. Di sini pendapatan penjualan per ton setelah pemrosesan lebih lanjut itu 250.000 dikurangkan dengan pendapatan penjualan pada titik pisah batas senilai 143.750 sehingga hasilnya yaitu selisih pendapatan penjualan senilai 106.250. Dan untuk biaya pemrosesan tambahan per ton, nah ini kita dapat dari 1 miliar 40 juta dibagi dengan 16.000 ton sehingga hasilnya 65.000. Nah, ini dari selisih pendapatan penjualan kita kurangi dengan biaya pemrosesan tambahan per ton sehingga kita mendapatkan laba per ton jika memproses lebih lanjut yaitu senilai 41.250. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.